يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah yang tiada ilah kecuali Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga alhamdulillah di hari Sayyidul Ayyam, di hari yang sangat mulia, di saat yang sangat mulia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memiliki umur panjang, kesehatan dan kekuatan iman sehingga kita bisa berangkat menuju ke masjid yang kita cintai dalam rangka fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Mudah-mudahan amal solih kita di saat yang mulia ini dan waktu-waktu yang sudah kita lalui, mudah-mudahan amal solih kita senantiasa diterima Allah dan menjadi asbab Allah meridhoi kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhiruz zaman Sayyidul Mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan tentu harapan kita mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua mengakui sebagai seorang muslim, dan kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita setelah Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatihi, maka di ujung kalimatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Maka tentu yang dimaksud muslim di sini bukan sekedar KTP-nya Islam, tetapi bagaimana kita mampu menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, menjadi seorang muslim yang terbaik. Terkait dengan hal ini, Imam Al-Bana mengatakan bahwa seorang muslim itu minimal harus memiliki 10 karakter. Di antara karakter yang membuktikan bahwa kita sebagai seorang muslim yang baik, yang pertama, seorang muslim harus memiliki karakter salimul akidah.
Artinya seorang muslim harus memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang selamat, keyakinan yang hanya lahir dari ajaran Islam, keyakinan yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan, keyakinan yang tidak terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan yang lahir bukan dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga seorang muslim yang memiliki karakter salimul akidah, mereka tidak mungkin mencari sesuatu yang bukan sesuatu ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak akan mencari satu urusan kecuali urusannya yang sudah dibenarkan dan ditetapkan oleh Allah dengan Rasulnya melalui Quran dan sunnahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, tidak pantas ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, seorang muslim mencari ketetapan di luar ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah satu masalah, ditetapkan oleh Rasul satu masalah, tapi mereka mencari masalah lain yang bukan ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka mereka tergolong orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Maka di kalimat berikutnya Allah sebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang berpaling dari apa yang sudah Allah tetapkan dan Rasul sudah tetapkan, mereka tergolong orang-orang yang sesat dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tentu bagi khotib dan seluruh jamaah, poin intinya adalah kuatkan akidah kita, kuatkan keimanan kita, kuatkan keyakinan kita, dan jangan pernah dicampuri dengan hal-hal yang berbau musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ajaran yang bukan lahir dari keyakinan al-Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim harus memiliki karakter sahihul ibadah. Seorang muslim harus punya karakter bagaimana kita mengabdi kepada Allah, bagaimana kita beribadah, termasuk ibadah yang benar, ibadah yang sah. Kalaulah saya ambil satu contoh, misalnya ibadah sholat, maka tentu seorang muslim yang baik, mereka akan memiliki karakter bagaimana sholat kita termasuk sholat yang benar, bagaimana sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasul, selalu sholat berjamaah di awal waktu di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kaifiat sholatnya sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tatkala kita sebagai umat yang tidak pernah bersamaan dengan Rasul, dengan para sahabat, maka tentu acuannya adalah sholat kita, kaifiat sholat kita sesuai dengan hadis-hadis yang tertera dalam kitab-kitab hadis yang sahih, dan tentu dipraktekkan dan dicontohkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Maka itu bukti bahwa kita ingin ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka insya Allah seorang muslim yang baik, mereka akan tertuntut bagaimana ibadah yang kita lakukan sesuai dan sah juga benar, sehingga tidak ada istilah asal ibadah, asal sholat, asal haji, asal umroh, asal zakat, asal dan seterusnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiganya, seorang muslim harus memiliki karakter thaqafatul fikr, memiliki karakter berpikir intelek, memiliki karakter berwawasan luas. Andaikan di poin 2 kita ibadah ingin sah,
maka tentu tidak hanya dengan serta-merta sholat kita bisa sah, sholat kita bisa benar, tetapi langkah berikutnya atau langkah awalnya untuk mencapai ibadah kita sesuai dengan tuntunan, maka tentu kita harus memiliki saqafatul Islamiyah yang luas. Maka kita harus memiliki wawasan Islam yang luas, sehingga tatkala kita berbicara sholat, maka tentu kita akan terus belajar bagaimana sholat kita agar benar, sehingga kita akan senantiasa banyak membaca tentang ilmu sholat, akan selalu hadir ke majlis taklim, akan selalu membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sholat, dan akan senantiasa membaca hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan ibadah sholat. Karena bukan hanya sekedar sholatnya sah, tapi bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi modal kita untuk membuka pintu surga. Karena as-sholat itu, sholat termasuk ibadah yang utama dalam rangka ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka poin ketiga ini adalah sebagai dorongan, motivasi bagi kita sebagai seorang muslim agar kita terus belajar, terus menambah dan tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu, untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk membaca sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lalu poin yang keempat, karakter seorang muslim harus memiliki karakter mutinul khuluq, harus memiliki karakter, memiliki akhlak yang kokoh. Akhlak seorang muslim tidak terkontaminasi dengan akhlak-akhlak orang-orang lain, tidak terkontaminasi dengan akhlak yang bukan lahir dari ajaran Islam. Karena sesungguhnya baginda Rasul diutus oleh Allah, salah satu tugasnya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini agar memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita berbicara tentang makan saja, tidak sedikit seorang muslim yang makan minumnya masih menggunakan tangan kanan. Tidak sedikit seorang muslim yang makan minumnya masih berdiri. Sementara itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Fat ayat ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang berserta Rasul, baik para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama, dan kita di dalamnya sebagai umatnya, walau umat di akhir zaman, mereka harus memiliki asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras terhadap berbagai bentuk kekufuran. Lalu poin yang keduanya, ruhama'u bainahum, saling menyayangi antara kita sesama umat muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang kelima, karakter seorang muslim harus memiliki karakter qawiyul jismi, memiliki karakter jasadnya, badannya kuat, badannya sehat. Kenapa? Karena seorang muslim dituntut untuk memperjuangkan agama Allah, dituntut untuk meninggikan Islam dan kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang iman kepada Allah, orang yang iman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, thumma lam yartabu, dan keimanannya tidak disertai dengan keraguan-raguan, yakin dengan seyakin-yakinnya. Lalu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, lalu mereka berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kalau poinnya ada wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, ada poin wa anfusihim, maka tentu kita sebagai seorang muslim dituntut untuk memiliki jasad yang kuat, jasad yang sehat.
dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Dan kita hadir ke tempat ini bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang keenam, karakter seorang muslim harus memiliki karakter mujahadatun nafs. Harus memiliki karakter memerangi hawa nafsu, bukan mengikuti hawa nafsu. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Belum termasuk seorang mukmin yang terbaik manakala hawa nafsunya belum mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul adalah dinul Islam, risalah agama. Maka ketika seseorang hidupnya nafsunya sudah mengikuti, artinya sudah diatur dengan Quran, sudah diatur dengan sunnah Rasul dalam berbagai lini kehidupan, maka baru mereka adalah orang-orang yang mukmin sesungguhnya. Nah, oleh karena jamaah kaum muslim rahimakumullah, maka tentu poinnya adalah khatib dan seluruh jamaah selama hidup harus senantiasa memerangi hawa nafsu. Dan hawa nafsu tentu diperangi dengan agama, dengan dalil-dalil Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang ketujuh, karakter seorang muslim harus memiliki karakter harisun ala waktih. Seorang muslim harus senantiasa mampu mengatur waktu, disiplin waktu, sehingga waktunya tidak pernah satu detik pun digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berbau dosa. Maka sering kita bacakan dalam ayat yang sangat dalam surat yang sangat pendek, Al-Asri, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang mampu menggunakan waktunya untuk beriman, untuk beramal solih, dan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, artinya apa? Orang muslim yang benar akan memiliki karakter senantiasa mengatur waktu dengan sedemikian rupa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang ke-8-nya, karakter seorang muslim harus mampu memiliki karakter munazamun fi sa'nihi. Seorang muslim harus mampu mengatur seluruh urusannya. Seluruh urusannya tertata dengan baik, tertata dengan rapi, termanage dengan rapi. Sehingga ada pepatah mengatakan, jika kebaikan tidak terorganisir, maka akan terkalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wasiat bagi khatib dan seluruh jamaah, urusan-urusan kita yang kita hadapi, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan organisasi, mudah-mudahan itu mampu diatur dengan sedemikian rupa sehingga betul-betul mencapai harapan target yang kita inginkan. Dan tentu yang kita inginkan target utamanya adalah kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu poin yang ke-9, karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim harus memiliki karakter qadirun alal kasbi. Seorang muslim harus punya kemampuan untuk mencari ma'isah, untuk berusaha mencari kehidupan dunia. Karena kita hidup di dunia untuk bekal di akhirat, maka tentu Allah dan Rasul mewajibkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Talabul halali faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan yang terakhir, yang ke-10, karakter seorang muslim yang harus kita miliki adalah nafi'un li ghairihi. Kita harus senantiasa bermanfaat bagi manusia lain. Ucapan kita yang kita ucapkan selalu bermanfaat. Tulisan yang kita tulis dibaca oleh orang lain selalu bermanfaat. Pekerjaan yang kita lakukan senantiasa bermanfaat. Baik bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi keluarga, tetangga, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikannya di poin yang ke-10 ini sesuai dengan hadis Rasul yang sangat populer, khairun nas
anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi khatib dan seluruh jamaah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi asasal Islam bisyahadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah kedua, marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan hati kita dengan kekuatan iman, menguatkan seluruh tubuh kita dengan kekuatan takwa, dan dengan upaya dan ikhtiar kita, baik melalui istighfar, melalui taubatan nasuha, melalui memperbanyak amal solih, mudah-mudahan kesalahan, dosa dan kekhilafan kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum alal mu'anidina rabbi ikhtim lana bil khairat wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrim hadihil ummata Muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana ababal khairi wa ababal barakati wa ababal rizqi wa ababal quwwati wa ababas salamati wa ababas sihati wa ababal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله